Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh terdapat dua alternatif. Yang pertama, alternatif pembelajaran daring. Yang kedua adalah pembelajaran luring. Apa sih pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka, melalui platform yang tersedia. Siswa tetap melakukan kegiatan di rumah dengan metode dan media yang digunakan setiap guru, bukan hanya sekedar penugasan secara daring saja. Lalu manfaat pembelajaran daring yaitu dari peserta didik yang diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dengan pendekatan tekstual menuju proses penguatan pendekatan ilmiah. Dapat memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 diharapkan siswa dapat, yang pertama, belajar untuk tahu. Yang kedua, belajar untuk melakukan. Kemudian belajar menjadi sesuatu dan belajar untuk hidup bersama. Lalu, pembelajaran daring di SMP 2 Candi Mulyo itu seperti apa sih? Oke, kita bahas. Pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Candi Mulyo dilakukan melalui beberapa aplikasi. Dalam prosesnya, guru memberikan materi pelajaran, biasanya bisa dalam bentuk video YouTube, kemudian dengan tayangan slide PowerPoint, kemudian bisa juga LK yang di-share melalui WhatsApp, atau materi yang di-share melalui Microsoft Suite, dan lain sebagainya. Setelah proses penyampaian materi, peserta didik nanti diberikan penugasan atau penilaian secara online, misalnya melalui Google Form dan melalui Microsoft Form. Dari tugas yang dikerjakan, hasilnya akan diolah yang nantinya dapat digunakan dalam pemberian nilai rapor. Tantangan pembelajaran daring yang biasanya kita terdapat tantangan itu, yang pertama, belum terbiasa pembelajaran daring dan belajar mandiri. Biasanya di sekolah diajar oleh guru. Sekarang belajar mandiri. Nah, itu kebanyakan masih belum terbiasa. Yang kedua, kendala akses internet dan listrik. Ini yang paling banyak. Kemudian yang ketiga, fasilitas minim seperti gadget, laptop, dan sumber bacaan yang lain. Kemudian lingkungan belajar yang kurang kondusif. Anak memiliki semangat ketika bersama teman-temannya. Jadi ketika sekolah itu mereka semangat. Kalian itu semangat kalau ketika sekolah, belajar itu semangat. Tapi kalau di rumah belajar sendiri, biasanya semangatnya itu berkurang. Yang terakhir, kemampuan orang tua dalam mendampingi pembelajaran itu berbeda-beda. Kadang ada yang mendampingi, kadang yang ada orang tuanya sibuk, seperti itu. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, diharapkan nanti peserta didik dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, sehingga nantinya pembelajaran daring akan menyenangkan. Selain itu, diharapkan ada kerjasama antara peserta didik, orang tua, dan sekolah untuk saling memotivasi agar pembelajaran daring ini dapat terlaksana dengan baik dan menyenangkan, tanpa mengesampingkan kompetensi yang harus dicapai. Selain pembelajaran daring, alternatif berikutnya adalah pembelajaran luring. Apa sih pembelajaran luring? Pembelajaran luring adalah pembelajaran jarak jauh di luar jaringan. Di SMP Negeri 2 Candi Mulyo, selain pembelajaran daring, kami juga menyediakan layanan pembelajaran luring. Nah, mekanismenya adalah orang tua datang ke sekolah secara berkala untuk mengambil materi pembelajaran yang disiapkan guru. Kemudian,
Orang tua juga harus datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas dan penilaian yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Terima kasih. Tadi kalian sudah mengetahui apa itu pembelajaran daring. Di sini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi apa saja yang menunjang atau bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Aplikasi apa saja yang dipakai sama SMP kita untuk pembelajaran daring? Mungkin kalian sudah tahu atau sudah pernah menggunakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa untuk menunjang pembelajaran, tapi di sini kita akan berkenalan dengan 4 aplikasi yang sering digunakan untuk pembelajaran kalian di masa depan, khususnya untuk pembelajaran kalian di SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Yang pertama adalah, ya, kalian pasti tahu lambang ini? Benar, WhatsApp. Yang kedua, di HP kalian pasti ada logo ini ya, yaitu Google. Yang ketiga, Microsoft. Nanti kalian akan mempelajari tentang Microsoft ini lebih lanjutnya saat kalian belajar di SMP Negeri 2 Candi Mulyo. Yang keempat adalah YouTube. WhatsApp. Aplikasi ini banyak digunakan karena hampir semua pengguna smartphone memiliki aplikasi ini dan sangat efektif untuk media penyampai tugas dari guru. WhatsApp dapat mengirim dan menerima gambar yang diinginkan atau bisa mengirim berupa gambar atau tulisan secara bersamaan. Bisa mengirim audio, yaitu voice note, bisa mengirim dan menerima audio. Bisa mengirim dan menerima video, ataupun kalian bisa menggunakannya sebagai media video call dengan teman kalian atau saat kalian kerja kelompok. Seterusnya ada 2 aplikasi sekaligus, yaitu tentang Google dan Microsoft. Google ada 3 aplikasi yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah Google Classroom. Yang kedua itu tentang Google Form. Dan yang ketiga Google Meet. Terus ada Microsoft. Microsoft di sini juga ada 3. Yang pertama Office 365. Di Office 365 ini banyak aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya ada Sway, ada OneDrive, ada OneNote, dan ada banyak lagi. Terus ada Microsoft Form. Ada juga Microsoft Teams. Antara Google Meet dan Microsoft Teams itu hampir sama kegunaannya. Itu digunakan untuk media pembelajaran berupa video call atau bertatap muka secara online. Yang terakhir yaitu YouTube. Kalian pasti tidak asing dengan aplikasi satu ini, ya, YouTube. Aplikasi berbasis video ini merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang akan digunakan oleh SMP kita.
Semua kegiatan MPLS atau yang berkaitan dengan SMP kita akan di-share ke channel resmi SMP Negeri 2 Candimulyo. Kalian tahu channel resmi SMP Negeri 2 Candimulyo? Ya, ini adalah gambar channel resmi SMP Negeri 2 Candimulyo. Di situ ada gambar dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Candimulyo dan ada tulisan SMP Negeri 2 Candimulyo beserta dengan logonya. Oh ya, jangan lupa ya untuk men-subscribe channel resmi SMP Negeri 2 Candimulyo. Oke, untuk materi aplikasi pembelajaran daring cukup sekian. Terima kasih dan Kita tadi sudah mempelajari tentang materi apa itu pembelajaran daring, apa itu pembelajaran luring. Kemudian juga kita tadi mempelajari bagaimana prosesnya, apa saja aplikasi yang kita gunakan nantinya, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita pelajari tentang penilaiannya. Penilaian dari pembelajaran daring. Macam-macam penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri atas dua macam. Yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Penilaian sikap spiritual dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama, serta toleransi terhadap agama yang lain. Kemudian kalau sikap sosial itu untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati, dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi nanti penilaian sikap yang dilakukan itu oleh masing-masing guru dengan menggunakan observasi oleh guru, wali kelas, dan juga nanti ada guru bimbingan konseling. Yang berikutnya, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan juga portofolio. Penilaian keterampilan. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam. Nah, biasanya dilakukan dengan produk, proyek, unjuk kerja, ataupun portofolio. Kemudian masih ada penilaian tengah semester, itu dilakukan ketika tengah semester 1 dan 2. Ada penilaian akhir semester, dilakukan di akhir semester 1. Dan penilaian akhir tahun, dilakukan di akhir semester 2. Bagaimana sih penilaian pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Candimulyo? Nah, untuk penilaian sikap, ini nanti kita gunakan dengan angket online, dengan platform Google Form ataupun dengan Microsoft Form. Itu kita gunakan. Nah, contoh-contohnya, cara pengerjaannya. Nah, nantinya kamu akan dibagikan angket online-nya berupa link di dalam grup WA masing-masing kelas. Biasanya linknya itu dikirim lewat WA. Jadi kamu harus aktif dengan grup WA kalian masing-masing. Kemudian ketika guru mengirimkan link, kamu tinggal buka saja linknya. Klik link yang ada, itu nanti akan muncul tampilan contohnya seperti di bawah ini. Nah, di situ ada angket penilaian diri. Itu tinggal
kamu isi namanya, isi identitasnya. Kalau sudah diisi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, angket-angketnya. Pertanyaan-pertanyaan di situ harus kamu jawab. Diisi angketnya. Lalu kalau sudah selesai kamu isi, kamu tinggal klik submit. Atau kalau kamu bahasa Indonesia ya kirim. Setelah dikirim akan muncul thanks, your response is submit. Nah, seperti ini artinya kamu sudah mengisi dan hasilnya sudah langsung diterima oleh masing-masing guru yang mengirimkan angket. Seperti itu. Kita lanjut. Penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Biasanya kita dengan Google Form ataupun dengan Microsoft Form. Langkahnya juga sama saja. Nah, ini kita contohkan dengan Google Form. Link kita bagi lewat WA seperti biasa. Siswa nanti tinggal klik linknya saja, muncul tampilan seperti di bawah ini. Kita contohkan soalnya matematika. Nah, langkah pertama biasanya itu ada identitas yang harus diisi terlebih dahulu. Setelah identitas diisi, nanti akan muncul soalnya. Nah, nih soalnya. Lalu kamu mengerjakan soalnya. Kerjakan dengan benar, dengan teliti, dikerjakan terus sampai selesai. Kemudian, nah ini nanti akan, kalau sudah selesai dikerjakan, bawahnya ada submit. Tinggal kamu klik submit, lalu, nah ini akan selesai dikerjakan. Tinggal, kalau kamu mau melihat skor, nah ini tinggal diklik saja view score. Seperti itu. Ini untuk contoh yang Google Form. Lalu kita contohkan bagaimana dengan Microsoft Form. Sebenarnya hampir sama saja. Nah, link biasanya tetap kita kirim lewat WA. Jadi kamu harus aktif di WA. Nah, untuk yang form nanti tampilannya misalnya seperti ini untuk penilaian akhir tahun ya. Yang pertama diisi tetap identitas itu wajib. Itu pertama kali diisi. Setelah kamu isi identitas, kamu next. Lalu akan muncul soalnya. Nah, soal-soal ini tinggal dikerjakan dengan benar. Kalau sudah dikerjakan semua, tinggal kirim. Ada tulisan kirim ataupun submit. Nah, ini tinggal dikirim. Klik. Lalu ada tanggapan terima kasih. Tanggapan Anda telah dikirim. Artinya kalau sudah muncul seperti ini, nanti hasilnya, nilainya sudah langsung masuk ke akunnya guru kalian masing-masing yang memberikan tugas, yang memberikan soal. Nah, itu untuk pembelajaran daring. Lalu ada juga tugas ataupun soal yang tidak bisa dikirimkan lewat aplikasi tersebut. Misalnya, ketika kamu disuruh mengerjakan atau menulis ayat-ayat Al-Quran, kan tidak bisa kita kirimkan dengan online. Nah, alternatifnya itu nanti sebagian dari tugas itu dikumpulkan lewat orang tua. Jadi orang tua kalian datang ke sekolah setiap 2 minggu sekali untuk mengumpulkan tugas-tugas dan untuk memantau perkembangan kalian. Jadi, selain online, ada juga tugas yang tidak bisa dikumpulkan secara online. Harus orang tua datang ke sekolah, mengumpulkan tugas-tugas kalian, misalnya 2 minggu sekali. Kemudian juga dapat untuk memantau perkembangan kalian. Nah, itu untuk penilaian pembelajaran daring. Kalau penilaian pembelajaran luring sudah jelas ya, jadi tinggal orang tua ketika datang ke sekolah mengambil materi atau mengambil diktat itu sudah langsung dengan penilaiannya. Dan penilaiannya itu dikumpulkan secara berkala. Jadi ketika orang tua mengambil soal dan jawaban dan materinya, kemudian seminggu berikutnya orang tua kalian datang ke sekolah mengumpulkan jawabannya,
sambil mengambil materi yang berikutnya dan soal yang berikutnya. Itu untuk pembelajaran yang luring, penilaian yang luring. Tetap pembelajaran daring dan luring ada yang namanya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi itu anak-anak materi kita. Silakan kamu mengerjakan LK yang sudah dibagikan dengan benar dan dengan teliti. Cukup sekian materi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.